Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Sekarang saya ingin berbagi tentang entry level 4 ya. Tapi ingat, di sini saya jarang menggunakan. Jadi video ini hanya edukasi dan pengetahuan saja. Karena entry level ini hanya saya buat untuk indikator, bukan untuk entry ya. Tapi teman-teman juga perlu mengetahui ya, untuk entry level 4 ini nanti juga ada hubungannya dengan setup CP1 yang bisa saja gagal karena adanya entry level 4 ini ya. Oke, kita langsung bahas ya. Entry level 4 ini saya gunakan di pair gold ya. Jika di pair lain mungkin teman-teman bisa gunakan di time frame lebih besar lagi juga tidak apa-apa ya. Di sini saya hanya berbagi edukasi pengetahuan, jadi buat indikator saja ya, karena saya juga memakainya itu untuk indikator bukan untuk entry. Oke, kita lihat ya, entry level 4 atau bisa dibilang dengan CPRK ya. CPRK itu market ya, market itu seperti ini, A, B, C ya. Sebenarnya entry ini hampir sama dengan entry level 1 ya. Cuma di sini entry ini adalah follow trend atau penerusan tren. Tapi di struktur A ini ya, struktur A ini harus ada 3 candle. Misal ini struktur A ini adalah penurunan ya. Jadi ini adalah wajib ada 3 candle berterusan, candle bearish. Setelah itu market melakukan retracement ya, melakukan retracement naik membuat B ya, maka entry kita ada di area B ini ya. Entry kita ada di area B nya ini, dan market akan naik lalu melakukan penurunan seperti itu ya. Kita hanya mengacu pada candle misal seperti ini ya. Di sini ada momentum penurunan ya. Maka kita lihat di sini yang 3 candle berturutan ada di sini ya. Maka inilah yang dinamakan entry level 4 atau CPRK ya. CPRK. Entry kita berarti berada di entryan di B-nya ini ya. Ini A, B, C, dan kita menunggu pullback baru entry seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Jika kita marking seperti ini ya. Jika kita marking ya, di sini ada 3 candle, 1, 2, 3, 4 candle ya. Jadi CPRK atau entry level 4 itu entry follow trend yang membutuhkan candle lebih dari 3 ya. Membutuhkan 3 candle lebih untuk entry level 4 ini atau CPRK. Jadi di sini kita marking ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kita marking di B-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa dapat entry level 4 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan setelah itu coba kita lihat lagi ya, di sini yang penurunan lagi. Untuk entry level 4 ya. Sebentar. Nah, di sini ada momentum kenaikan ya. Sebenarnya ini adalah CPRK ya ini. Tapi tidak dijemput ya. Tapi tidak dijemput. Dan di sini kita lihat ada lebih dari 3 candle ya, kenaikan ini ada lebih dari 3 candle, maka
CPRK-nya ada di B-nya ini. Kita marking ya, kita marking B-nya ini untuk open posisi B ya. Jika saya di goal itu sering menggunakan M30 untuk mengambil base-nya ya. Nah, di sini tentu sangat tipis sekali ya, market mengambil lalu terbang ya. Nah, jika sudah terjadi entry level 4 seperti ini ya, maka di sini adalah entry level 5 ya. Entry level 5 berada di area sini. Nanti kita bahas lagi ya. Sebenarnya itu hampir sama ya. Entry level 5 itu hampir sama dengan entry level 4, tapi wajib terbentuk dahulu entry level 4-nya ya. Seperti itu kira-kira. Dan ini kita lihat ya, di sini ada momentum penurunan ya, 1 2 3 4, lebih dari 3 candle, maka kita marking ya, kita marking. Nah, disinilah area-area entry kita untuk open posisi sell ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya buat teman-teman ya. Nah, seperti ini misal ya, singkat saja videonya ya. Misal seperti ini, lalu kita tandai ya, ini adalah candle CPRK atau entry level 4 ya. Kalau dari Cikubaha itu biasanya bodinya, tapi di sini saya ambil shadow-nya ya, shadow per shadow-nya ya, seperti ini. Coba kita lihat apakah ini direspon ya. Ada kalanya market itu juga tidak merespon. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, direspon. Cuma di sini responnya untuk open posisi sell ya, berapa pip ini ya. Tapi ya cukup lumayan untuk scalping ya di M30 ini. Jika mau ngambil 10 pip bisa ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami tentang entry level 4 ini. Jadi entry level 4 itu ya, ini kemarin saya tandai ya, tapi ternyata di sini tidak dijemput ya untuk entry level 4-nya. Coba saya lihat lagi ya di sebelah sini. Nah, ini ya, momentum kenaikan ya di area sini yang 3 candle, yang ini ya, yang 3 candle itu yang itu. Oke, maka yang kita marking adalah ABB-nya ini ya. Sebentar. Jadi yang kita marking adalah B-nya ini. Jadi A ya, B, C, lalu kita marking B-nya ini. Seperti ini. Nah, di sini diambil lalu maka bisa terbang ya. Tapi saran saya ya, ini hanya pengetahuan saja saya, karena tidak menggunakan untuk entry. Jika saya menggunakan entry itu menggunakan entry level 2, entry level 6 ya, dengan konfirmasi seperti berada di entry yang lain. Di base misal ya seperti ini, di base entry level 1 ya, seperti itu. Nah, kemarin itu ada teman-teman bilang, tahu yang mana ya, apa saya ini ya, ini di sini ada setup CP1, tapi kenapa kok tidak valid? Nah, kenapa setup CP1 ini tidak valid? Di sini juga ada hubungannya dengan CPRK atau entry level 4 ya. Kita lihat di sini ada momentum kenaikan ya, ada beberapa candle yang tidak ada candle bearish satupun ya, maka jika kita open posisi sell itu wajib berhati-hati ya, karena di sini belum ada yang namanya candle bearish. Di sini bisa kita lihat ya, di area-area ini. Di area-area ini itu kita bisa lihat pasti ada CPRK atau entry level 4 ini. Tentu di time frame lebih kecilnya
ya. Jika CP1 terjadi, maka kita wajib hati-hati jika take profit itu mendekati dengan CPRK, ya. Oke, kita cari ya tadi. Nah, jika setup CP1 terjadi di M30 tadi, kita juga wajib hati-hati karena di area ini tadi tidak ada candle bearish, ya. Jadi kita ganti time frame di time frame M15. Nah, di sini ada CPRK, ya. Sebentar. Ada CPRK, ya. Di sini juga ada CPRK atau entry level 4. Nah, maka entry di M30 tadi telah dipatahkan oleh CPRK. Jadi wajib hati-hati jika ada entry level 4, ya. Jika ada entry level 4 ini CP1 entry level 2 itu wajib hati-hati. Apalagi di M30 tadi, ya, di area sini itu tidak ada yang namanya candle bearish satupun. Berarti di M15 pasti ada yang namanya entry level 4 ataupun bisa dibilang CPRK, ya. Inilah area-area entry CPRK. Jadi untuk sell di M30 wajib berhati-hati. Sebenarnya jika kita mengambil di M15 ini bisa bertepatan dengan entry buy di level 161, ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sangat tepat di entry level 2 take profit 161, ya. Ini candle CP1, ya, di break oleh candle ini. Kita ukur di sini ada CPRK, ya, bertepatan dengan level 161. Kita bisa open posisi buy di area sini. Tapi kemarin itu saya dapat entry di area sini, ya. Sebentar. Oh ya, di area situ. Oh, di area sini saya dapatnya di area sini. Kemarin itu saya dapatnya di area sini karena sudah saya share, ya. Saya entry level 6, ya. Saya kombinasikan dengan entry level 6. Jadi seperti itu, ya. Kita bisa entry di area-area level 161 jika bertepatan dengan CPRK. Apalagi di time frame besar market itu melakukan kenaikan. Di time frame besar market melakukan kenaikan, maka kita di sini adalah follow trend atau mengikuti arah tren seperti itu, ya. Apalagi kita lihat di daily di H4 ini, ya. Di sini ada yang namanya CP1, ya. Ini candle CP1. Candle CP1 ini biasanya juga bisa buat entry kita jika melakukan pullback atau retest untuk open posisi buy seperti itu. Jadi demikian penjelasannya tentang entry level 4, ya, di mana ada candle berterusan atau berterusan lebih dari 3, ya, misal seperti ini. Jadi di sini entry level 4-nya itu berada di area sini jika kita mau melakukan open posisi buy, ya. Jika kita mau melakukan open posisi buy, dan di sini kita lihat, ya, di sini sudah terbentuk setup CP1 sell, ya. Tapi berdekatan dengan ini kita coba ukur, ya. Jika dia nanti direspon CP1-nya, ini candle CP1, ya. Saya tandai dulu Fibo Mustangnya, ini candle yang break. Jika bertepatan di level 161 maka kita bisa entry di area-area ini, ya. Kita bisa entry di area CPRK atau area entry level 4 ini untuk melakukan open posisi buy. Seperti itu penjelasannya dari saya, ya. CPRK atau entry level 4, jika direspon maka kita entry di area-area ini, ya. Jika teman-teman mau melakukan sell juga wajib hati-hati, ya. Tentu area entry kita untuk sell bisa di area CP1, candle CP1 ini, ya, ataupun di area-area supply-nya. Misal seperti ini. Ini ada supply dan ini adalah candle CP1. Jadi bisa open posisi sell di area sini lalu. Tapi saya juga tidak sarankan untuk open posisi sell, ya, karena market itu di time frame besar itu masih
melakukan kenaikan ya. Masih melakukan kenaikan. Jadi sangat rawan jika kita melakukan open posisi sell. Lebih baik kita menunggu di area CPRK ini ya. Di H1 juga terbentuk CPRK atau entry level 4 ya. Kita bisa menunggu, lebih baik menunggu untuk open posisi buy. Karena fundamental kemarin saya analisa di hari Selasa, Senin itu ada kenaikan. Di hari Senin itu market slow, tapi di hari Selasa itu ada kenaikan. Oke, demikian dari trading analisa tentang entry level 4. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang entry level 4 ini. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan ya. Entry ini tidak saya pakai untuk open entry, tapi saya pakai jika ada kesempatan atau momentum seperti halnya tadi di M30 seperti ini ya. Saya hanya menunggu di area-area entry level 4 ini. Tentu harus top down analisis mulai dari time frame besarnya jika kita melakukan entry level 4 ini. Jika time frame besarnya itu melakukan kenaikan, tentu kita menunggu momentum untuk open posisi buy atau bisa dibilang entry level 4 seperti ini. Ya. Demikian penjelasan entry level 4 dari trading analisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang bisa dipahami, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu pasti saya akan balas. Dari trading analisa, semoga teman-teman semua sehat selalu, diberikan panjang umur, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get